Bayangkan jika ada seseorang yang bisa mencium bau lebih dari manusia biasa. Bukan hanya wangi atau busuk, tapi emosi, niat, kenangan, bahkan sesuatu yang belum terjadi. Halo, selamat datang kembali di Antara Pikiran. Tempat di mana kita tidak terburu-buru memahami sesuatu dan tidak merasa harus segera sampai pada kesimpulan. Malam ini, mari kita duduk sebentar. Tidak perlu membawa banyak jawaban. Cukup bawa diri kita apa adanya. Karena kali ini, kita akan membicarakan sesuatu yang unik. Sesuatu yang jarang kita sadari, tapi diam-diam mempengaruhi hidup kita. Aroma. Bukan sekedar bau, tapi ingatan, keinginan, hasrat, bahkan takdir. Dan semua itu dirangkai dengan begitu dalam sebuah novel berjudul Aroma Karsa, karya Di Lestari. Tentang buku dan penulis. Aroma Karsa adalah salah satu karya monumental Di Lestari yang dikenal karena kemampuannya menggabungkan sains, spiritualitas, dan emosi manusia ke dalam cerita yang kompleks namun tetap terasa dekat. Novel ini bukan sekedar cerita fiksi biasa. Ia seperti dunia baru yang dibangun dengan detail yang sangat kaya. Tentang indera penciuman, tentang manusia, dan tentang sesuatu yang lebih besar dari sekedar hidup itu sendiri. Dengan latar yang berpindah dari kehidupan kota hingga dunia yang nyaris mistis. Dia tidak hanya bercerita, ia mengajak kita masuk ke dalam dunia yang perlahan-lahan terasa nyata. Premis tentang aroma yang bisa mengubah segalanya. Bayangkan jika ada seseorang yang bisa mencium bau lebih dari manusia biasa. Bukan hanya wangi atau busuk, tapi emosi, niat, kenangan, bahkan sesuatu yang belum terjadi. Disinilah kita bertemu dengan tokoh utama kita, Jati Wesi. Seorang pemuda yang hidup di tempat yang jauh dari kata nyaman, tempat yang keras, tempat yang mengajarkan bertahan hidup, bukan bermimpi. Namun Jati memiliki sesuatu yang berbeda. Ia bisa mencium dunia dengan cara yang tidak dimiliki orang lain. Dan kemampuan itu akan membawanya ke dalam perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan. Karakter Jati Wesi antara naluri dan takdir. Jati bukan pahlawan dalam arti biasa. Ia tidak sempurna. Ia tidak selalu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Ia manusia. Dengan luka, dengan kebingungan, dengan rasa ingin tahu yang kadang berbahaya. Kemampuannya mencium aroma bukan hanya anugerah. Kadang itu adalah beban. Karena tidak semua yang kita cium ingin kita ketahui. Dan dari Jati kita belajar satu hal sederhana. Bahwa memahami dunia kadang berarti harus siap menerima hal-hal yang tidak nyaman. Karakter Tanaya Suma, ambisi yang berwujud tenang. Lalu ada Tanaya Suma, tokoh perempuan yang kuat, cerdas dan penuh ambisi. Ia bukan karakter yang mudah dibaca. Ia tidak sepenuhnya baik, tapi juga tidak bisa disebut jahat. Ia adalah manusia dengan tujuan. Dan seperti banyak manusia lainnya, ia percaya bahwa tujuannya layak diperjuangkan, apapun harganya. Tanaya membawa warna berbeda dalam cerita. Ia bukan sekedar pendamping Jati. Ia adalah penggerak. Dan dari dirinya, kita melihat bahwa ambisi bisa menjadi cahaya, tapi juga bisa menjadi api yang membakar. Dunia aroma, ketika indera menjadi pusat cerita. Salah satu kekuatan terbesar Aroma Karsa adalah dunia yang dibangunnya. Jarang ada cerita yang berani menjadikan indera penciuman sebagai pusat. Kita terbiasa dengan visual atau suara. Tapi aroma itu sesuatu yang lebih personal, lebih intim, lebih tidak terlihat. Namun justru karena itu, ia begitu kuat. Dalam novel ini, aroma bukan sekedar deskripsi. Ia adalah bahasa. Ia adalah cara dunia berbicara. Cara manusia memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Dan Di Lestari berhasil membuat kita seolah bisa mencium setiap halaman yang kita baca. Konflik antara keinginan dan kendali. Di balik cerita tentang aroma, sebenarnya ada konflik yang sangat manusiawi. Tentang keinginan, apa yang kita inginkan, dan seberapa jauh kita mau melangkah untuk mendapatkannya. Dalam Aroma Karsa, keinginan tidak selalu sederhana. Ia berlapis, ia berubah,
Kadang bahkan kita sendiri tidak memahaminya. Dan disitulah konflik muncul. Ketika manusia mencoba mengendalikan sesuatu yang mungkin memang tidak seharusnya dikendalikan. Unsur mitos dan sains, dua dunia yang bertemu. Satu hal yang membuat novel ini terasa unik adalah bagaimana ia menggabungkan mitos dan sains. Ada penjelasan tentang penciuman secara ilmiah, tentang molekul, tentang reaksi tubuh. Namun di saat yang sama, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang terasa kuno. Seperti cerita yang sudah ada jauh sebelum kita lahir. Dan ketika dua hal ini bertemu, kita tidak merasa bingung. Kita justru merasa ini masuk akal. Karena memang dalam hidup tidak semua hal bisa dijelaskan sepenuhnya. Tema besar Dewa Hasrat, Kekuasaan, dan Identitas. Jika kita melihat lebih dalam, Aroma Karsa berbicara tentang banyak hal. Tentang hasrat, tentang kekuasaan, tentang siapa kita sebenarnya. Karakter-karakternya terus mencari. Bukan hanya sesuatu di luar diri mereka, tapi juga sesuatu di dalam. Dan mungkin itu juga yang kita lakukan dalam hidup. Kita mencari. Kadang tanpa tahu apa yang sebenarnya kita cari. Gaya penulisan, detail yang menghidupkan. D. Lestari dikenal dengan gaya penulisan yang detail. Dan di novel ini, hal itu terasa sangat kuat. Deskripsi aroma, suasana, perasaan. Semuanya ditulis dengan begitu hidup. Namun bagi sebagian orang, detail ini mungkin terasa berat. Karena cerita tidak bergerak cepat. Ia mengalir. Perlahan, seperti kita benar-benar diajak merasakan, bukan hanya membaca. Kelebihan buku. Beberapa hal yang membuat Aroma Karsa begitu menonjol. Konsep yang unik dan jarang diangkat. Dunia yang dibangun dengan sangat detail. Karakter yang kompleks dan berkembang. Perpaduan sains dan mitos yang seimbang. Gaya bahasa yang puitis namun tetap kuat. Buku ini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dirasakan. Kekurangan buku. Namun tentu saja tidak ada karya yang sempurna. Beberapa pembaca mungkin merasa cerita berjalan cukup lambat. Deskripsi terlalu panjang di beberapa bagian. Kompleksitas cerita membutuhkan fokus lebih. Tapi mungkin justru disitulah nilai dari buku ini. Ia tidak mencoba menjadi mudah. Ia memilih untuk menjadi dalam. Refleksi, apa yang bisa kita ambil? Setelah membaca Aroma Karsa, kita mungkin akan bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya menggerakkan hidup kita? Apakah kita benar-benar memilih? Atau kita hanya mengikuti sesuatu yang tidak kita sadari? Dan yang lebih penting, apakah kita berani mengenali keinginan kita sendiri? Karena kadang yang paling sulit bukan mendapatkan sesuatu, tapi memahami mengapa kita menginginkannya. Penutup. Tentang hal yang tidak terlihat. Aroma Karsa mengajarkan kita satu hal sederhana. Bahwa tidak semua yang penting bisa dilihat. Ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan. Yang hanya bisa dipahami jika kita mau berhenti sejenak. Dan mungkin di antara semua hiruk-pikuk hidup, kita lupa melakukan itu. Jadi malam ini, sebelum kita kembali ke dunia yang bergerak cepat, coba tarik napas pelan, rasakan. Karena mungkin ada sesuatu yang selama ini kita lewatkan. Terima kasih sudah duduk sejenak di antara pikiran. Jika kamu merasa cerita ini berarti atau mungkin mengingatkanmu pada sesuatu, kamu boleh tinggal lebih lama atau kembali lagi nanti. Karena di sini kita tidak harus selalu menemukan jawaban. Kadang cukup menemukan pertanyaan yang tepat.